Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Jahani dengan ayam dan kebun kecilnya. Yang katanya dia ada dan nggak ada. Ya. Antara ada. Ada nggak ada. Iya, ada. Sekarang kita akan ngobrol dengan dokter gigi yang juga merupakan aktivis lingkungan. Ya. Jadi seperti apa? Karena tadi bayarnya pakai bibit pohon. Let's check this out. Hotlin Ompu Sunggu. Ya, dia adalah dokter gigi yang tidak hanya berhasil membuat fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, melainkan ia sekaligus mengobati hutan-hutan yang tengah rusak. Di tahun 2007, ia dan Dr. Kinari Webb berhasil mendirikan Yayasan Asri dan membuat fasilitas kesehatan dengan sistem pembayaran pengobatan yang unik, yaitu pembayaran non-tunai dengan menggunakan bibit pohon yang nantinya dapat ditanam di hutan yang gundul. Saat ini sudah lebih dari 30.000 pasien yang berobat di yayasan tersebut. Seperti apa nih kisah inspiratif selengkapnya dari Dr. Hotlin Ompu Sunggu ini ya? Pembawa narasinya tuh Kenapa, Mas? tidak profesional. Kenapa? Oh, gitu? Terlihat intelektualnya. Kenapa? Hutan yang gersang, Iya. hutan gundul. Tersinggung kan saya. Iya. Hutan gundul tuh nggak ada. Bilangnya hutan apa gersang. Gitu. Hutan gersang. Iya. Kalau ada yang bilang hutan botak, Gua tabok, Ri. kan ada hutan botak Nggak juga ada, ada. nggak ada. Oh iya, salah berarti. Langsung aja dokter Hotlin. Apa kabar? Selamat datang, Dok. Silakan, Dok. Berarti dentist ya dok ya? Iya. Dentist, oke. Jadi ini adalah co-founder Yayasan Asri. Yang kalau misalnya Anda punya masalah dengan gigi, Anda bisa berobat, bayarnya pakai bibit pohon. Wow. Betul. Benar. Itu semua bayar pakai bibit pohon? Kita buka kesempatan dan kita sangat sangat mengencourage mengajak untuk berpartisipasi melestarikan hutan yang sudah rusak itu. Gersang. Sudah Gersang. yang soal Memang kritis kegundulan nggak Ya, hanya ya, ada ya, di ya. hutan ya. Iya, karena hutan di Indonesia banyak yang kritis. Ya. Jadi masyarakat kan di sana nggak punya uang. Jadi kita pakai cara supaya mereka tidak harus terbeban dengan cash. Jadi pakai bibit pohon. Bisa. Nah Anda duitnya dapat dari mana? Nah kita hutan kita di Indonesia ini adalah hutan paru-paru dunia. Jadi tanggung jawab semua dunia untuk melestarikan hutan. Jadi kita mengajak masyarakat dunia untuk membantu mereka. Jadi kita minta donor, kami juga bisa menerima sumbangan dari Asri, sangat bisa menerima sumbangan dari teman-teman siapapun, ya. supaya hutan kita di Indonesia ini bisa lestari. Oh itu ada gambarnya tuh. Nah, Oh, jadi banyak pohon. before after ya itu ya berarti ya. Jadi dulu seperti apa, sekarang ini sekarang udah seperti ini. Ya. Ya kalau kita menanam pohon kan jadi kita nggak beli bibit lagi. Jadi uang yang kita harus beli bibit bisa kita pakai untuk membayar operasional klinik. Gitu. Oke, berarti kliniknya berjalan atas uang dari Dari donatur. Dari donatur. Dan juga grant-grant yang Asri aplikasi ke donor-donor. Oke, jadi mereka itu ngasih bibit atau mereka juga ikut nanam? Ada juga ikut nanam. Ikut nanam juga. Jumlah banyaknya bibit berapa? Misalnya kalau bolongnya satu, pohonnya satu bibitnya. Kalau bolongnya banyak ya pohonnya banyak. Itu patokannya apa gitu, Jadi Pak? di samping non tunai, Asri juga melakukan sistem insentif. Jadi kalau dia menjaga hutan, Ya. dapat 70% diskon. Taunya dia jaga hutan. Iya. Kita ada fungsi monitoring. Jadi kita monitor desa-desanya yang dekat dengan hutan dan kita kasih status desanya yang menjaga hutan dengan yang belum. Jadi kalau mereka menjaga hutan, kita memberikan mereka penghargaan. Jadi penghargaan itu kalau mereka dari desa yang menjaga hutan hanya bayar 30% dari harusnya 100%. Dari 30% itu masih bisa lagi dibayar secara non tunai. Ya. Oke, tapi selain misalnya bibit pohon, ada bisa yang lain nggak sih yang dibarterkan gitu, Bu Dokter? Kotoran sapi,
Apa? Kotoran sapi, Kotoran sapi? ya untuk pupuk, Oh, kerajinan tangan? kerajinan tangan juga ada masyarakat di sana yang bisa menganyam, tikar, sama tampi-tampi yang lumayan bagus. Itu nanti kita bisa juga jual ke donor, jual juga ke orang-orang yang datang ke klinik kita. Ya, karena memang kenyataannya memang hutan di Indonesia itu memang kritis gitu ya. Dan saya pernah baca artikel juga bahwa orang-orang, ini menarik, bahwa orang-orang di kampung-kampung gitu ya, itu banyak yang ada yang nebangin pohon juga kan untuk kebutuhan pribadi dan sebagainya. Tapi menurut saya pribadi sebenarnya bukan itu yang jadi masalah besar. Tapi Ya kalau berapa satu orang nebang pohon dapat berapa sih sehari? Tapi kalau suka dimasalahin lagi. Iya, dimasalahin, ditangkap lagi kan? Dibandingkan ada misalnya Dibandingkan oknum dengan APH. sebuah perusahaan yang satu hari bisa ribuan pohon dibabat jadi bangunan kan begitu. oknum-oknum sebenarnya. hak pemegang hutan. Nah, itu lebih banyak itu. Lebih banyak sebenarnya. Memang lawannya jadi besar banget sebenarnya Bu ya. Konteksnya ini di Taman Nasional Gunung Palung yang memang harusnya terlindungi Yang harusnya terlindungi. dan dan keragaman hayatinya sangat tinggi. Betul. Berarti di sana itu pohon apa aja? Yang sangat langka sekarang itu misalnya pohon ulin belian, itu sangat langka. Sangat langka. Oke. Iya. Dan Anda kenapa bisa ada di sana? Tahun 2007 saya ditelepon oleh co-founder Dr. Kinari Webb. Dia seorang dokter keluarga dan dia punya visi bagaimana hutan di Indonesia bisa lebih baik. Jadi di Amerika dia mendirikan Yayasan Health in Harmony, dan Health in Harmony itu yang dari awal mendukung ASRI ini bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Oke. Tapi tadi Riko nanya tuh, maksudnya sistem bayarnya gimana? Maksudnya kayak Iya patokan misalnya kalau bolong. Oh kalau bolong. Oh misalnya bolong nih, saya nggak tahu. Kasih satu Nilai bibit. bibitnya Kalau ya? cabut gigi 2 bibit, ngitung-hitungannya gimana itu? Ya jadi penduduknya itu kan, Ya. misalnya ada satu papa itu sudah memberikan misalnya 1.000 pohon, karena kan dia bisa membibitkan banyak. Ya. Jadi nanti di klinik itu ada kartu, Ya. sudah 1.000 pohon, Ya. mungkin satu tergantung jenis pohonnya, mungkin satu ada 5.000 kan. Ya. Jadi kalau 5.000 kali 1.000 udah 5 juta. Ya. Nah, dia nabung, dia di data kami itu ada 5 juta. Jadi nanti 5 juta itu dia bisa pakai untuk dia, untuk siapa aja keluarganya. Jadi saya pernah punya pasien yang ponakannya, jadi dia bawa ini punya paman saya. Jadi kita tinggal hitung misalnya, Dikurangi istilahnya gitu ya. ya jadi 5 juta kan, nambal gigi misalnya 150.000, ya tinggal dikurangi, jadi nanti bisa dipakai lagi untuk yang lain. berarti ada sistem monitoring yang tadi Anda Iya. katakan itu ya. Jadi kita tahu mereka ngapain aja dan Iya. siapa aja yang Jadi misalnya- susah juga ya. iya. Ribet ya gitu ya. Karena kita harus memberikan reward kepada orang yang punya Kepedulian. kepedulian kepada hutan. Karena mereka itu kan istilahnya menolong kita ya. Karena bukan hanya penting untuk mereka hutan di Kalimantan, untuk kita juga yang di Jakarta ya, untuk semua gitu. Tapi kan kita nggak bisa ke sana. Jadi bagaimana mereka dibantu oleh orang yang di luar Kalimantan supaya hutan yang berguna itu untuk semua bisa terjaga. Nah, bibit pohonnya dapat dari mana mereka? Jadi bibit pohon bisa banyak. Jadi misalnya durian ya, kalau mereka makan durian kan bijinya itu bisa dibibitin gitu. Jadi mereka Ada di sekitar mereka juga bisa ya. di sekitar mereka. Karena yang kita tanam juga di hutan itu harus yang asli untuk menjaga keragaman hayatinya. Oke. Oke. Tapi misalnya buat pasien-pasien sendiri yang belum mengerti gimana cara melindungi hutan, terus Kita ada gimana? sosialisasi, ada pendidikan, tim kita kan ada yang memberikan penyuluhan ke desa-desa. Dan di klinik juga sebelum pasiennya ditangani oleh dokter ada sesinya di mana mereka mendengar penyuluhan tentang kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi perlu juga ada sosialisasi. Oke, baik. Saya lanjut lagi setelah satu ini. Karena memang ini pembahasannya menarik karena memang banyak penebangan pohon liar di Indonesia sekarang. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.